Halo Sobat Seva, balik lagi di channel Seva by Astra. Kali ini gue lagi berada di dalam mobil kesayangan gue nih, Toyota All New Veloz 2023 dan tipe Q. Kali ini gue pengen ngasih tahu fitur MID di Veloz ini dan banyak nih tombol-tombol di setir ini, apa sih fungsinya dan gimana cara settingnya, gimana cara ngopreknya segala macam gitu ya. Mungkin buat Sobat Seva udah ada yang tahu gitu ya, tapi atau mungkin ada beberapa Sobat Seva yang bisa jadi info menarik nih buat kalian. Jadi stay tune, kita coba oprek. Let's go. Oke Sobat Seva, ini kalau dilihat dari setirnya gitu di Veloz tipe Q ini, tadi gue udah hitung ada 15 tombol nih semuanya. Jadi fungsinya masing-masing adalah ya ini kayak biasa ya, ini buat kanan kiri, buat ini atas bawah, ini kalau oke gitu ya, enternya kalau udah oke. Ini buat tombol back gitu ya, buat mundur kalau nggak jadi gitu ya, kalau gue coba pencet-pencet. Terus ini tadi trip nanti gue akan jelasin kalau ini sebenarnya fungsinya bisa buat ngeriset, terus buat ngeganti, karena di Veloz ini ada 3 trip gitu ya, trip A, trip B, dan odonya. Terus ini ada voice command, jadi kalau misalnya gue kalau lagi macet apa segala macam kayak tolong Spotify nyalain lagu apa segala macam tuh bisa kita lewat sini. Terus ini buat volume, kecilin gedein. Terus yang di sebelah kanan nih buat ganti-ganti lagu kalau connect ke handphone, atau kalau misalnya lagi dengerin radio buat ganti frekuensi gitu ya, buat ganti frekuensi radionya. Di tengah nih ada tombol modenya ini adalah buat ngeganti lah gitu, maksudnya apakah FM, AM, atau kita lagi connect ke handphone. Terus yang bawah nih buat ngangkat telepon kalau ada telepon masuk, kalau connect ke head unitnya. Terus yang terakhir di sini adalah button drive. Jadi ini sebenarnya yang menarik adalah drive ini kalau kita pencet sekali dia akan menjadi power drive gitu ya, power mode. Tapi kalau kita ngehold dia akan berubah jadi eco mode gitu. Nanti gue akan jelasin singkatnya gitu ya, bedanya power sama eco mode dari button ini gitu. Oke Sobat Seva, ini sekarang tampilan defaultnya All New Veloz MID-nya. Yang pertama di sebelah kiri ini ada RPM gitu ya. Terus di tengah nih ada macam-macam nih, nanti gue akan jelasin lebih detail. Tapi di bawah tuh ada trip A, ini bisa diganti jadi trip B, ini ada odometernya. Ya ini kayak biasa ya, ada P, terus kalau diganti persnelingnya jadi berubah. Di sebelah kanan ya ada speedometer, ada tanda buat parking, dan ada buat bensin. Nah yang tengah nih yang menarik nih, karena di tengah ini pertama ada ngasih tahu konsumsi bahan bakarnya berapa. Kalau sekarang ini artinya gue pemakaiannya 1:8,1 km per liter. Ini lumayan boros gitu ya. Tapi sebenarnya ini boros karena banyak berhenti tapi AC-nya berjalan dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita geser ke atas, ini kelihatan nih sisa dari bensin kita tuh sebenarnya bisa berjalan sampai 148 km lagi gitu ya. Kalau kita geser ke kanan, ini buat kalau lagi jalan nanti kita kelihatan nih line assist-nya dari TSS-nya All New Veloz nih jadi kelihatan di sini. Terus berikutnya ada jam, dan kalau kalian notice di atas berubah nih, tadinya jam jadi kalender gitu ya yang di bagian atasnya. Terus nih kalau ada informasi harus masuk bengkel, harus ada apa segala macam di sini. Nah yang akan menarik bahasannya lebih detail di tahap setting ini. Kita akan oprek satu-satu fungsi dari setting ini semua nih apa gitu ya. Ini akan menarik banget sih, karena mungkin ada istilah anak zaman sekarang hidden gem gitu ya, tapi ini bisa kita atur macam-macam. Oke, kalau kalian notice nih di sini ada tulisan trip A gitu 220 km. Ini kalau gue pencet buttonnya jadi trip B 2200, dan yang terakhir ada odo. Bedanya apa gitu ya? Jadi trip A, trip B sama odo ini kita tuh bisa mainin nih. Maksudnya kita bisa tahu perbedaannya. Kita udah berjalan berapa jauh gitu ya, seberapa jauh di trip A-nya, trip B-nya, dan di odonya. Kalau odo nih sepanjang penggunaan mobil, ya ini totalnya. Artinya gue udah pakai mobil ini sejauh 20.000 km karena udah lumayan gue bawa keluar kota gitu ya sampai ke Solo. Nah kalau trip A dan trip B ini tuh bisa di reset sebenarnya. Jadi kita pengen tahu fungsi bensin kita tuh habisnya berapa gitu. Kita udah konsumsi bahan bakarnya berapa, kita jalannya sejauh apa tuh kita bisa reset gitu ya. Caranya adalah di sini ada button trip. Dan kalau kita tahan yang lama, itu sebenarnya udah langsung otomatis berubah jadi 0. Nanti kita akan coba gitu ya. Tapi terus di atas di sini ada average 8,1. Ini pun juga sebenarnya bisa di reset kalau kita isi bensin. Nah nanti gue akan ada penjelasan lebih detail lagi, karena ini semuanya sebenarnya bisa otomatis juga nih. Kalau ada otomatis bisa, tapi sebenarnya manual juga bisa.
Kita coba ya, yang trip A kelihatan ya, yang trip A ini sekarang lurus 20 km. Kalau gue tahan lama, yang di trip A button, trip button di sini gue tahan yang lama, dia akan berubah jadi 0. Gitu. Nah, again nanti gue akan lanjutin kalau sebenarnya ini bisa berubah otomatis ketika kita setting. Nah, ini ya. Sekarang nih kalau kita ke setting, ini menarik nih buat para sobat Seva yang punya mobil Veloz ya. Di setting ini sebenarnya banyak banget nih tombol-tombolnya. Kita coba dari atas ya. Pertama display setting. Display setting ya ini buat brightness lah ya. Kita bisa ngatur gelap terang ya segala macam. Maksudnya ini hal-hal sepele mungkin tapi lumayan berguna gitu ya buat kita pengendara mobil. Terus atur waktu, kita bisa atur manual dan kita bisa mau lihat 12 hours atau 24 hours gitu ya. Nah, ini yang lucu nih. Desainnya tadi kan gue udah jelasin di awal kalau sebenarnya ada RPM-nya, ada speedometer apa segala macam. Tapi desainnya tuh Veloz tuh menyediakan ada 4 display. Jadi gue pakai yang display 4 yang menurut gue paling cocok gitu ya dengan kepribadian gue. Terus sebenarnya ada satu nih kalau gue pencet dia berubah nih tampilannya kayak begini. Terus kalau misalnya gue pengen yang lumayan mentereng, RPM-nya berubah jadi tengah. Terus kalau gue yang ketiga nih yang lumayan simpelnya gitu ya. Tapi gue prefer untuk pakai yang display nomor 4 gitu. Ini menariknya dari si Veloz ini gitu ya. Terus lanjut lagi, ini ada display setting. Di display setting ini banyak banget. Ini ada eco indicator light, ada average fuel reset after refill. Ini yang tadi gue bilang, kalau kita nyalain trip A sama average tadi yang 8,1 km per liter itu akan ke reset jadi 0 ketika kalian isi bensin. Gitu, menarik ya. Jadi yang average fuel ini, average tadi yang 8,1, trip A ini tadi yang kalau manual kita pencet button trip itu kan sebenarnya bisa juga ya pencet manual jadi 0. Tapi kalau kita nyalain, ini gue selalu nyalain karena gue pengen tahu gue beli bensin terus buat seminggu habis berapa segala macam buat jarak berapa gitu-gitu ya. Terus ini ada opening display, ini kayak welcomingnya gitulah, welcomingnya mungkin nanti gue coba matiin mobilnya, gue nyalain kelihatan lah welcomingnya seperti apa gitu ya. Terus habis itu ada ending displaynya juga gue kasih lihat nanti di akhir, jadi kita ngasih tahu dia ada rapotnya. Rapotnya tuh kayak sebenarnya lu penggunaan bahan bakarnya tuh berapa liter segala macam itu ada di sini. Terus ada steering angle. Ini steering angle nih menarik nih kalau kita buat parkir, karena kadang biasanya kan mobil itu kalau kita parkir mundur atau parkir maju gitu ya, kita lupa nih setirnya belum lurus. Nah, kita udah diingetin nih sekarang sama steering angle ada di sini. Terus ada drive mode guide, ini juga sebenarnya nih hal yang penting gak penting tapi menjadi penting gitu ya. Hal-hal ini bisa banget lo explore lah di Veloz. Lanjut ya, kita ke bawah lagi. Di bawah display setting tuh ada buzzer. Buzzer nih bukan pemilu kemarin ya sobat Seva gitu ya, tapi buzzer ini adalah informasi atau sebenarnya noise yang dikeluarkan gitu. Jadi kalau misalnya mobil ini ketika gue pertama kali pakai mobil Veloz agak lumayan berisik gitu ya. Setiap mau belok bunyi bip segala macam bunyi. Nah, ini sebenarnya semuanya bisa diatur. Bahkan yang lucu adalah suara suara sen itu bahkan bisa diatur di Veloz ini. Jadi mungkin buat sobat Seva yang belum tahu nih, mobil kalian bisa seperti itu gitu ya. Jadi ini yang pertama adalah buat ngasih tahu di depan ada mobil jaraknya kayak gimana nih buat ngatur volumenya gitu ya, gedein kecilin. Terus ini buat buzzer kanan kiri buat ngasih tahu kalau sebenarnya lagi ada yang dekat apa segala macam gitu-gitu. Terus yang berikutnya ini yang lucu nih. Jadi turn signal, coba ya kalian notice apa enggak suaranya. Kalau gue ganti nomor 1, suara sennya kayak gini. Gitu ya, suara kayak gitu. Tapi kalau gue ganti jadi nomor 2, suara sennya jadi kayak gini. Jadi lebih halus gitu ya. Terus kalau gue ganti nomor 3, suara sennya berubah lagi. Gitu. Jadi ini sebenarnya hal yang mungkin jadi nggak penting tapi jadi buat lucu-lucuan, dan mungkin ya karena orang nyetir mobil kan ada preferensinya ketika nyalain sen apa segala macam gitu ya. Nah, gue prefer nomor 2 ini gitu ya. Suaranya ya standar aja gitu ya. Terus nih berikutnya ada opening sound volume. Jadi ketika kita masuk mobil nyalain mesin tuh ada bunyi welcomingnya lah, kayak kita nyalain handphone gitu. Nih bisa diatur juga suaranya kecil gedeinnya gitu ya. Bahkan bisa dimatiin juga. Tapi gue tetap pengen ada suaranya jadi biar ada efek masuk mobilnya gitu ya. Terus habis itu ada BSM buzzer volume, ada RCTA. Jadi BSM ini adalah blind spot monitoring gitu ya. Ngasih tahu kalau sebenarnya kalau lagi di area kanan kiri lagi ada motor, ada orang apa segala macam tuh kayak yang masuk ke blind spot dia akan bisa bunyiin. Bahkan bisa dimatiin. Terus yang bawah ini ada RCTA. Ini adalah rear control
traffic alert gitu. Jadi sebenarnya sama nih kayak BSM tadi, ini bisa dimatiin juga kalau buat sobat Seva yang preferensial untuk lebih tenang gitu ya. Kalau gue pribadi sih gue tetap pakai gitu. Lanjut ya, setelah buzzer, waduh, tadi udah langsung diingetin tuh harus ngeteh karena nih mobil kondisinya lagi nyala. Terus setelah buzzer di bawah ini ada notification date settings. Again, ini adalah fitur yang menurut gue buat para sobat Seva nih yang mungkin suka lupa sama anniversary-annya, ini kalian bisa ngatur loh di sini loh. Kayak seperti saya naruh anniversary di situ, kasih tahu kalau tanggal berapa gitu ya, itu adalah anniversary kalian. Tapi sebenarnya kalian juga bisa ngasih tahu kapan kalian harus balik lagi ke bengkel. Jadi notification date ini akan muncul ketika kalian pertama kali nyalain mobil gitu. Terus lanjut lagi ada vehicle settings. Ini akan lumayan banyak nih di vehicle settings ini. Pertama dari sisi kamera depan. Kamera depan ini apakah mau ada sensor yang nyala tadi, hubungannya kayak yang tadi alert, kalau kita matiin ya dia sensornya mati gitu kasarnya ya. Terus habis itu alert timingnya ini juga lebih ngasih tahu ini mau seperti apa gitu ya. Di Veloz kalian di MID-nya nanti akan muncul nih front kamera seperti itu. Lanjut tadi BSM sama RCTA-nya. Ini bisa dimatiin, bisa dinyalain. Di situ ada tulisannya RCTA off, BSM off. Jadi emang ngasih lihat nanti di sebelah kanan kiri spion tuh kelihatan tuh dia ada tandanya lah gitu ketika ada benda yang mendekat, mungkin orang atau motor gitu ya. Terus door lock, ini yang menarik nih. Door lock ngunci mobil aja sekarang bisa nggak harus manual gitu ya. Ini bahkan bisa diatur. Gua ngaturnya untuk yang sekarang, gua akan kekunci otomatis mobilnya ketika sedang berjalan mobilnya gitu ya. Jadi ini gue nyalain yang vehicle speed link door locking function. Tapi sebenarnya bisa juga ini kalau ketika kita pindahin ke yang sini gitu ya. Ini adalah ketika persneling kalian pindah dari P ke D, dia langsung otomatis ngekunci mobilnya. Tapi gue prefer untuk pakai yang speed. Jadi gue prefer mobilnya jalan dulu, baru dia akan kalau kecepatan atau dalam range jarak dia akan ngekunci otomatis gitu ya. Sama kayak untuk ngebukanya. Contoh ya, mungkin kalau gue sekarang makainya adalah dari sisi persnelingnya gue ganti. Jadi misalnya kayak sekarang nih, misalnya gue lagi ngunci gitu ya. Karena gue milih yang ini, pas gue kepe dia otomatis kebuka gitu. Terus kalau misalnya lu maunya dimatiin ya juga bisa, jadi manual buka tutupnya gitu ya. Terus di bawah ini ada unlocking ketika mobilnya mati kondisinya. Jadi kita bisa milih nih, apakah mobilnya harus mati dulu dia baru kebuka, atau tadi ketika gue pindah ke P dia akan kebuka. Gue prefer untuk pakai yang ketika P itu langsung otomatis kebuka gitu ya. Karena enaknya adalah ketika misalnya kalian masuk ke gedung kan kalian suka ada pengecekan bagasi apa segala macam gitu ya. Jadi ketika gue masuk, gue pindahin ke P, si satpam tuh bisa langsung buka bagasi dengan mudah gitu ya, tanpa gue harus matiin mesin dan tanpa gue harus ganti-ganti buka tutup manual gitu ya. Terus habis itu ada answer back buzzer volume. Ini juga ngasih tahu kalau misalnya ada yang belum kekunci apa segala macam tuh ketahuan gitu ya. Ini ada answer back-nya juga, jadi bisa dimatiin atau nyalain gitu. Ini buat door lock. Lanjut lagi ya, ini yang lucu nih, ini ada wiper di sini. Sebenarnya cuma ada dua, cuma ada speed sama shift rear link rear wiper. Bedanya apa? Kalau yang atas kalau kita nyalain, ini kalau di tol misalnya kita lagi ada kecepatan tinggi, ketika kita naruh wiper kita dalam kecepatan yang tinggi juga gitu ya, wiper tuh kadang bisa ngatur kecepatannya nih, jadi pelan, jadi kenceng gitu. Jadi dia akan mengikuti kencengnya mobil dan mengikuti derasnya air yang ada di jendela depan. Terus yang ini yang lucu adalah kalau kita nyalain ketika kita dalam kondisi hujan gitu ya, ketika kita nyalain wiper depan, kita lagi kondisi wiper depan lagi nyala, terus kita lagi pengen mundur. Ketika kita masukin gigi mundur, Sobat Seva tuh jadi nggak perlu capek lagi nyalain wiper belakang, dia otomatis nyala. Jadi ketika dia masuk persneling R, wipernya nyala yang belakang, ketika wiper depannya kalian nyalain, gitu Sobat Seva. Lalu dua lagi di setting ini ada turn signal. Ini bedanya adalah kalau gue matiin sama nyalain gitu ya, gue pakai yang nyalain karena fungsinya adalah kalau gue nyalain, gue tuh bisa kayak setengah doang nyalain sen. Jadi kayak gue nyalain setengah doang tuh kayak
dia 3 kali ngedip. Tapi kalau gue matiin setengah tuh nggak bisa gitu ya. Jadi dia nggak ada otomatis 3 kali nyala gitu. Jadi enaknya apa? Enaknya adalah kalau gue nyalain, gue nggak perlu sampai habis lampu sennya dan nggak perlu nyala terus otomatis. Jadi gue cuman kayak minta jalan gitu, biasanya gue cuman kayak segitu doang, udah ngasih tahu notifikasinya. Yang terakhir adalah welcome lamp. Di Veloz, ketika kalian bawa kunci kan sekarang keyless gitu ya. Ketika kalian mendekati mobil kalian pakai kunci, kalian kayak disambut gitu sama mobil ini. Jadi kalian ngasih lihat kalau room lamp linknya ini kalau gue nyalain, kalau gue misalnya gue datang, dia tiba-tiba nyalain gitu kayak nyambut gue, halo selamat datang Tuan Jojo gitu ya, selamat datang di mobil Anda gitu. Dan bahkan gue bisa ngatur nih tingkat kecerahan nyalanya seperti apa. Dan sebaliknya, kalau gue ninggalin mobil, gue bisa kondisinya ya itu tadi, ninggalin dengan kondisi nyala gitu sih kurang lebih. Jadi setting tuh jadi menarik ya Sobat Seva. Jadi banyak banget nih dari vehicle setting yang bisa kita atur gitu dari Veloz tipe Q ini gitu. Lanjut ya, di bawah vehicle settings ada namanya maintenance settings. Maintenance settings ini adalah cuman ngasih tahu sih maunya di kapan diatur, olinya diganti apa segala macam itu bisa diatur nih. Jadi kalau misalnya kita udah ngatur gitu ya, ini tuh yang bawah nih kita bisa tahu nih oli kita tuh harus diganti per kapan, per kilometer berapa. Terus yang atas yang menariknya adalah ini akan otomatis ketika kalian terakhir ke bengkel untuk ganti oli, dia kan ada langsung ngasih tahu nih, lu harus ganti oli nih secepatnya, kurang lebih kayak gitu. Lanjut ya Sobat Seva, tadi kan ngasih tahu kalau kapan harus ganti oli gitu ya. Nah kalau kita ke bawah ada oil deteriorate warning reset. Wah agak susah nih, agak belibet sorry ya. Tapi emang fungsinya adalah ngasih tahu kalau olinya berkurang. Kalau yang tadi tuh harus ganti oli, kalau ini olinya kalau berkurang dia akan ngasih tahu lah indikatornya gitu ya. Pilihannya cuma 2, apakah mau di reset ketika kita ganti oli atau enggak gitu doang. Kalau gue sih prefer no, karena gue akan berpegang teguh sama orang dealer gitu, orang bengkel gitu ya. Terus tinggal 2 button lagi, terus reset setting ya udah lah, ini semuanya akan jadi reset pabrikan gitu ya. Terus yang terakhir adalah language. Jadi mungkin kalau ternyata kalian keturunan Spanyol, monggo pakai bahasa Spanyol, ada Portugis, ada Indonesia juga. Kalau ternyata bahasa Inggris itu agak menyulitkan, ada Prancis dan lain-lain. Ya kalau gue sih British banget ya, jadi English. Gitu tuh Sobat Seva. Jadi udah sih dari sisi setting karena banyak banget tadi kan, tapi ternyata tuh mungkin hal-hal kecil yang bisa bermanfaat ya buat Sobat Seva gitu ya. Sebenarnya sih banyak hal kecil yang akhirnya gue menggunakan dengan baik lah gitu fitur-fitur ini. Nah Sobat Seva, gue balik dikit nih buat drive button tadi yang gue jelasin di awal singkat. Kalau gue pencet sekali, dia akan muncul power. Power artinya adalah RPM kalian tuh akan jadi tinggi, dimana lo akan dapetin performa yang lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya Sobat Seva yang lagi mungkin dalam keadaan buru-buru di jalan tol dan agak lengang, ini bisa dipakai, tapi impactnya adalah konsumsi bahan bakarnya bisa jadi lebih boros gitu ya. Tapi kalau kita ganti nih jadi ditahan dan menjadi eco mode, ini adalah fitur yang lumayan gue sering pakai, apalagi kalau gue lagi dalam kota, karena kondisinya ya kita nggak perlu RPM tinggi gitu ya, dan ini sebenarnya ngejagain supaya konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu menguras, kurang lebih kayak gitu. Oh ya Sobat Seva, jadi di MID-nya Veloz ini sebenarnya di tengah-tengah RPM tuh sebenarnya ada suhu di luar. Jadi kondisinya sekarang lagi 34 derajat Celcius gitu. Nah itu dia Sobat Seva, ternyata banyak banget ya fitur-fitur di mobil yang kita bisa explore cuma lewat steering wheel Toyota All New Veloz ini. Buat kalian Sobat Seva yang punya Veloz juga, atau mungkin mobil Toyota dengan fitur-fitur steering wheel yang seperti ini, kalian bisa banget nih. Semoga video ini bisa banget jadi referensi kalian untuk personalisasi mobil kesayangan kalian. Gitu Sobat Seva. Seperti biasa, untuk Sobat Seva yang tertarik sama Toyota All New Veloz atau mobil-mobil Toyota lainnya, atau mungkin Sobat Seva yang masih belum punya mobil, langsung gas aja nih ke seva.id. Di situ kalian bisa temuin Veloz atau berbagai mobil dari brand-brand lainnya dan lihat spesifikasi lengkap, skema cicilan, hingga instant approval kredit langsung di platform kita. Itu aja buat video kali ini ya Sob. Thank you udah main di Veloz sayangan gue. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nih untuk follow semua sosial media kita di Seva by Astra seperti biasa. Beli mobil mudah, aman, dan nyaman karena Seva jelas dari awal.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.